Baik, selamat siang Bu Riani dan Bu Dwi. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu Baik, Irma. Bu Herma. Selamat Alhamdulillah siang. sehat semua. Oke, baik Bu Riani dan Bu Dwi, hari ini saya akan mengadakan observasi tentang kegiatan kita coaching pada hari ini. Nah, sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu Dwi terlebih dahulu. Nah, Bu Dwi, Ya, Bu. nanti kita akan melakukan proses coaching. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Dwi, Ya, yaitu, yang pertama-tama kita akan berdiskusi terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian coaching ya, Bu. Nah, oke. rubrik penilaian nanti akan digunakan untuk menilai coach dan coachee selama proses coaching. Nah, untuk coach akan dinilai apakah sudah melakukan dengan alur tirta, kemudian apakah Ya, memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana ya. coachee merespon pertanyaan dari coach. Nah, ataupun nanti Bu Riani merespon pertanyaan dari Bu Dwi. Nah, jangan lupa juga untuk menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kemudian pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah sebelum Bu Dwi Ya. dan Bu Riani memulai, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Dwi kembangkan kali ini? Ya. Eh, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada hari ini yaitu ada tiga, yaitu kehadiran secara penuh atau kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti. Begitu, Bu Irma. Oke. Kemudian Ibu, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Secara spesifik, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coach nanti. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Bu Dwi, atau pertanyaan yang Ya. terakhir, indikator yang ingin dicapai Bu Dwi dalam proses coaching hari ini apa ya? Indikator yang ingin saya capai pada proses coaching hari ini, yang pertama saya ingin coach dapat memetakan permasalahan yang dihadapi. Dengan begitu dia akan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini dan terbangun komitmennya eee, untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan yang dibangun sendiri pada hari ini. Begitu, Bu Irma. Baik, Bu Dwi, terima kasih sekali untuk waktunya. Kegiatan pra-coaching kita cukupkan hari ini sampai di sini dulu. Dan nanti Ya. jika Ibu sudah selesai melakukan coaching, kita akan bertemu lagi dan silakan Bu Dwi melakukan coaching. Gitu. Baik, terima kasih, Miss. Sama. Langsung mulai saja ya. Ya. Selamat siang, Puriani. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu Dwi. Alhamdulillah ini kabar saya baik, Bu. Bu Dwi apa kabar? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Walaupun ini sedikit batuk-batuk ya, tapi tidak Ya, apa-apa. Ya. ya. Bu Riani, seperti janji kita kemarin, hari ini kita akan sharing permasalahan yang sedang Bu Riani hadapi saat ini ya. Betul begitu ya, Bu ya? Iya, Bu, ini saya ada sedikit apa ya keresahan hati seperti itu. Saya ingin sharing Ya. hal yang sedang saya alami kepada Bu Dwi, Bu. Oke. Kira-kira ada apa ini Bu Riani yang hal-hal yang membuat Bu Riani ingin sharingkan pada saya pada hari ini? Begini Bu, setelah sekian lama mengajar itu saya merasa kurang kreatif gitu loh Bu, sehingga pembelajaran yang saya buat itu kok berasa itu-itu saja, seperti tidak ada perubahannya.
saya mempersiapkan PPT Bu setiap akan mengajar. Tetapi karena materi yang saya sampaikan itu sama setiap tahunnya, hasilnya saya Ya, memakai PPT yang sudah buat itu berkali-kali ya Bu ya. Karena masih sesuai ya, dengan materi yang akan saya ajarkan Bu, sehingga gimana ya Bu, kecenderungan hmm, saya mengajar saya itu memakai metode yang klasikal karena hanya hanya tinggal membaca dari PPT saja Bu, dan saya rasa cenderung terjadi komunikasi satu arah antara saya dan anak-anak ya. seperti itu Bu Dwi. Oh, begitu ya, Bu Riani ya. Ya, Jadi kalau eh, saya garis bawahi, masalah yang dihadapi Bu Riani saat ini, Bu Riani merasa kurang kreatif dalam pembelajaran. Seperti itu ya, Bu Riani ya. betul Bu Dwi, rasanya tuh udah jenuh dan bosen gitu loh Bu. Karena melakukan hal yang sama setiap harinya seperti itu. Jadi gimana ya? Kok lama-lama mengajar itu jadi Ya, membosankan seperti itu Bu. ya. Saya paham betul apa yang dirasakan Bu Riani saat ini. Iya. Kira-kira dari percakapan ini nanti, apa yang Bu Riani harapkan? Tujuan yang Bu Riani harapkan? Ya, dari pertemuan saya dengan Bu Dwi, percakapan hari ini tuh saya ingin adanya perubahan dalam diri saya, Bu. Saya ingin menjadi yang Ya. lebih kreatif, inovatif lagi dalam mengajar. Seperti itu, Bu Dwi. Baiklah, berarti Bu Riani ingin adanya perubahan dalam mengajar ya Bu ya, di mana Bu Riani merasakan kejenuhan dalam mengajar selama ini. Begitu ya Bu Riani ya? Iya, betul sekali, Bu. Kira-kira perubahan kreatif seperti apa gitu yang menurut Bu Riani itu yang diinginkan Bu Riani itu perubahan kreatif yang seperti apa Bu Riani kalau saya boleh tahu? Yang seperti ini ya Bu, kemungkinan ya Bu dalam metode mengajarnya ya Bu, karena kan selama ini tuh saya sering menggunakan PPT yang sama, terus Ya, kreatif betul. menurut saya juga Bu, Mhm. menggunakan beragam metode mengajar, tidak hanya menggunakan PPT saja Bu, misalnya menggunakan permainan, terus ada Ya, interaksi antara saya dan anak-anak juga, terus juga ada model nanti anak-anak presentasi ke depan kelas, terus yang intinya itu kelas itu menjadi hidup, terus menyenangkan seperti itu loh Bu. iya, iya betul Bu. Kalau menurut Bu Riani, jika di skala dari 1 sampai 10, kira-kira eh, saat ini pembelajaran kreatif Bu Riani sudah sampai di skala berapa Bu? Kalau di skala ya kira-kira baru skala 6 Bu saya Bu. Oh begitu, jadi masih banyak yang ingin dicapai ya Bu Riani ya. Iya Bu, Eh, iya. eh, Paling tidak juga naiklah sampai skala 9 seperti itu. Tidak harus maksimal seperti itu, tapi 9 itu menurut saya sudah ada apa ya perubahan bagi diri saya Bu. oh begitu ya. Ya, Berarti Bu Riani melalui percakapan ini Bu Riani ingin mencapai skala pembelajaran kreatif di angka 9 begitu ya Bu ya. iya Bu. Ya. Jika perubahan Bu Riani ingin meningkat, kira-kira strategi apa yang ingin Bu Riani lakukan untuk mencapainya, Bu? Mungkin yang bisa saya lakukan adalah saya akan terlebih dahulu bertanya kepada salah satu rekan guru ya Bu yang ada di Betul. sekolah Mhm. kita atau Iya, sama guru-guru yang mungkin lebih berpengalaman dalam mengajar yang kreatif gitu loh Bu, seperti itu Bu. Jadi iya. bagaimana metode yang Bapak Ibu guru yang telah lakukan supaya kelas itu menjadi hidup, anak-anak senang, seperti itu Bu. Oke. Berarti strategi yang pertama ini Bu Riani ingin bertanya pada rekan sejawat untuk memberi masukan bagaimana cara membuat pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Seperti itu ya Bu Riani ya. Iya Bu, Eh, iya. Kira-kira selain itu, strategi apa lagi yang akan Bu Riani lakukan?
selain, bertanya pada rekan sejawat? Selain bertanya, mungkin langkah yang akan saya lakukan mungkin apa ya Bu ya, meminta rekan Ya, saya itu menjadi apa ya, ya kayak konsultan atau pendamping saya Bu. Jadi betul. mungkin melihat Mhm, rencana kegiatan harian yang saya buat supaya disesuaikan iya, lagi dengan ide-ide yang apa ya Bu, ide-idenya beliau gitu loh yang misalnya ada ide betul. baru tentang atau masukan tentang rencana kegiatan harian saya. Tapi sebelum itu mungkin juga saya akan meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah Bu eh, Iya, dan betul. dengan berdiskusi dengan teman juga menentukan waktu yang pas supaya tidak mengganggu waktu mereka dalam mengajar di kelas dan Mhm, tugas-tugas Bapak Ibu guru yang lain. Seperti itu, Bu. Selain oke. itu juga mungkin saya mau itu ya, Bu ya. Kalau dalam era sekarang kan buka-buka di YouTube itu loh, tanya Mbah Google seperti itu, Betul, Bu. Iya. betul Bu Riani, iya iya Iya. iya, oke. Dari sekian banyak strategi yang ingin Bu Riani lakukan, kira-kira yang akan menjadi skala prioritas terlebih dulu yang mana ini Bu Riani? Yang akan segera Eh, dilakukan, ya? Kalau saya pengennya gini, Bu. Prioritas Ya, itu pertama mungkin saya akan mendekati rekan guru di sekolah, Bu. Jadi untuk meminta mhm. salah satu Bapak Ibu guru yang ada itu menjadi pendamping saya, Bu. Karena Oh menurut begitu, saya hal ya seperti itu kan cocok dilakukan saat ini, Bu. Jadi akan ya, apa ya, akan banyak mencari apa ya, inspirasi dari Bapak Ibu guru yang nanti saya jadikan pendamping gitu loh, Bu. Jadi ada komunikasi dua arah dengan Bapak Ibu guru yang ya, eh, betul. saya mintai tolong seperti itu, Bu. Oke, berarti Bu Riani rencana terdekat ini akan meminta, pendamping salah seorang guru untuk memberi masukan-masukan atau ide-ide pembelajaran yang lebih kreatif di kelasnya Bu Riani, seperti itu ya, Bu, ya? Iya, Iya, Bu. Iya. kira-kira akan dilaksanakan kapan ini, Bu, rencana tersebut? Saya yang pertama untuk apa ya, Bu, merencanakan ini, aksi saya ini, Ya, saya minta bantuan dari Bapak Kepala Sekolah dulu, Bu. Saya akan betul, melakukan apa ya, seperti penilaian dan evaluasi mengenal kreativitas saya dalam mengajar dulu. Saya juga akan meminta ya, bantuan dari rekan kerja saya untuk memberikan penilaian waktu saya mengajar gitu loh, Bu. Seperti itu. betul. Wah, itu ide-ide yang sangat luar biasa, Bu Riani. Bu Iya, Riani sudah memiliki gambaran, rencana, juga sudah ada jadwal, juga komitmen yang kuat juga untuk mewujudkan, rencana tersebut. Saya kira, iya, Bu Riani sudah memperoleh, langkah-langkah yang strategis untuk menciptakan pembelajaran kreatif seperti yang Bu Riani inginkan selama ini. Begitu ya, Bu Riani, ya? iya, Bu, iya. Iya iya, alhamdulillah ya, Bu Riani, ya, kita sudah dari percakapan ini kita sudah menemukan, Bu Riani malah menemukan sendiri ya, Iya. solusi-solusi dari yang Bu Bu Riani harapkan. Saya jadi semakin tidak sabar ini menanti bagaimana perkembangan selanjutnya nanti, ketika rencana-rencana ini benar-benar dilaksanakan oleh Bu Riani. Secepatnya, Bu, saya akan memulai dengan bantuan Bapak Ibu guru. Saya yang kreatif, toh Bu, minta tolong. Lalu juga meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menjalankan rencana ini, Bu. Ya, tepat sekali itu apa yang telah Bu Riani sampaikan, rencanakan. Semoga diberikan kelancaran ya Bu Riani ya, apa yang Bu Riani telah rencanakan yang telah semua Bu Riani rencanakan ini. Iya, Bu. Iya. Saya juga Ya, mendapat ini Bu apa ya gambaran ya, tentang apa yang akan saya lakukan menjadi lebih kreatif dalam mengajar gitu loh ya. Bu yaitu itu tadi dah yang sudah akan saya lakukan seperti itu dan rasanya itu gimana ya
sudah agak plong tentang keresahan hati saya seperti itu loh, Bu. Ada gambaran gitu. Alhamdulillah. Iya. Oke, alhamdulillah. Berarti Bu Riani setelah percakapan ini merasakan sedikit berkurang yang menjadi beban pikiran ya Bu Riani ya. Dan Bu Riani telah memperoleh gambaran solusi permasalahan yang akan Bu Riani laksanakan. Semoga diberikan kemudahan ya Bu Riani ya. Jangan lupa untuk kabar-kabari saya lagi ya Bu Riani ya untuk menceritakan perkembangan-perkembangan selanjutnya yang akan Bu Riani lakukan. Saya jadi tidak sabar ini ingin mendengar eee, ini perkembangan kelas kreatif Bu Riani nanti akan seperti apa. Pasti saya yakin pembelajarannya akan jauh lebih kreatif dan menyenangkan dari sebelumnya. Iya Bu, terima kasih sekali loh Bu Dwi untuk waktunya saat ini loh dan mendengar keluh kesah serta juga keresahan hati saya. Semoga dengan rencana tersebut saya bisa berubah menjadi guru yang lebih kreatif dalam mengajar Bu Dwi. Amin. Iya Bu Riani, sama-sama saya juga terima kasih sekali Bu Riani telah mau berbagi dengan saya pada hari ini. Saya kira, sudah ya kita cukupkan sekian dulu ya Bu Riani ya percakapan kita hari ini. Nanti kita sambung di lain waktu. Sampai jumpa Bu Riani. Iya Bu Dwi, terima kasih. Saya pamit dulu ya Bu ya. Ada apa itu ada Iya, tugas lain juga itu. Selamat siang Bu. oke. Selamat siang Bu Riani. Oke. Baik, kita akan lanjutkan dengan pengamatan yang akan saya lakukan ya Ibu Dwi. Selamat siang Ibu Dwi. Iya, selamat siang Bu Herma. Nah, Bu Dwi tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Riani, dan saya Ya, mengamati jalannya coaching tersebut. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Bu Dwi, tapi selebihnya saya ya, melihat coaching yang sudah dilakukan Bu Dwi sangatlah bagus. Dan pertanyaan saya yang pertama adalah, apa yang sudah Bu Dwi lakukan saat coaching terkait indikator pengembangan yang ingin dicapai? ya. Yang saya lakukan saat coaching terkait indikator yang ingin dicapai tadi, alhamdulillah yang pertama, saya sudah berusaha melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur ya Bu Hirma ya, sesuai dengan alur Tirta dan, eee, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan ini yang pertama, saya ingin, mendengarkan secara aktif permasalahan dari Bu Riani, dari Kosi, dan saya ingin memberikan umpan balik yang tepat atau memberikan, pertanyaan yang berbobot sehingga Kosi dapat, memperoleh gambaran dari permasalahan yang dihadapi dan mendapatkan sendiri solusi yang Koci harapkan, seperti itu Firma. Baik, kalau menurut saya proses coaching antara Bu Dwi dan Bu Riani tadi sudah berjalan dengan baik. Saya setuju dengan Bu Dwi, yaitu alur tirta juga sudah dilakukan dengan baik. Sehingga tadi, Bu Dwi bisa membantu Bu Riani menggali masalahnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga, Bu Riani bisa menemukan rencana tindakan yang akan dilakukan Bu Riani lakukan nantinya untuk memecahkan masalahnya tersebut. Nah, dan juga Bu Dwi, menerapkan prinsip coaching selama melakukan coaching bersama Bu Riani. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Bu, kompetensi apa Ya, lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Dwi? ya. Dari proses coaching tadi yang saya lakukan terhadap Bu Riani, kompetensi yang ingin betul-betul saya kembangkan lagi yaitu bagaimana saya bisa, eee, menggali permasalahan dari Koci dengan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih berbobot lagi sehingga, saya benar-benar bisa membantu Koci untuk menemukan solusi permasalahannya yang, dan membuat perencanaan yang lebih efektif lagi, seperti itu Bu Irma. Baik sekali. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu Dwi.
Demikian Ya, Bu observasi Herma. hari ini, semoga bisa Ya, bermanfaat untuk kita semua. Terima Iya, kasih, Bu. Bu Dwi. amin. Iya. Terima kasih, Bu Herma. Baik, sekian proses pengamatan praobservasi dan juga pasca observasi dari kegiatan coaching kita pada hari ini. Terima kasih. Ya. Selamat siang, Bu Herma, Bu Riani. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat Selamat siang, siang, Bu Bu Dwi. Dwi. Alhamdulillah kabarnya baik, Bu Dwi. Iya, ini senang Alhamdulillah. sekali berjumpa dengan Bu Dwi. Iya, saya juga senang sekali berjumpa dengan Bu Herma dan Bu Riani pada hari ini. Ya, Baiklah, Bu Herma dan Bu Riani, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses pengamatan nggih, dari proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Herma dan Bu Riani nanti. Sudah siap, Ibu-ibu semua? siap, Siap, Bu Bu. Dwi. Sudah siap, Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, baiklah, sebelum proses ini nanti dimulai, saya akan mengingatkan terlebih dulu kepada Bu Herma selaku host pada hari ini ya. Sebelum proses closing ini nanti dimulai, kita akan melihat kembali rubrik penilaian dari proses closing hari ini. Apakah rubrik penilaian itu benar-benar digunakan untuk menilai cost dan cost selama proses closing ini berlangsung? Eee Kos-kos akan dinilai apakah sudah melakukan alur tilta, apakah kemudian juga apakah memberikan pertanyaan berbobot kepada Kosi, dan bagaimana Kosi nanti merespon pertanyaan dari host nanti, seperti itu. Jangan lupa juga untuk selalu melakukan alur tirta dan menggunakan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu Bu Herma ya. Baik, Baiklah, Bu. eee, sebelum dimulai ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan terlebih dulu kepada Bu Herma. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Herma kembangkan pada hari ini? Baik, Bu. Kompetensi yang nanti akan saya kembangkan kali ini kebetulan ada 3 ya, Bu. Yaitu Ya, kehadiran betul. secara penuh, kemampuan Ya, untuk mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Begitu, oke. Bu Dwi. Dari ketiga kompetensi tersebut, Bu Herma, mana satu kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin Bu Herma kembangkan? Saya ingin mengembangkan kehadiran semuanya tiga-tiganya sebenarnya penting ya, Bu, tapi mungkin yang Ya, betul. lebih Lebih baik dan untuk spesifiknya ya. ya, berguna untuk coaching-nya adalah saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang nantinya bisa untuk, coachee menemukan kemampuan yang ada dalam dirinya dan juga menemukan solusi dari Mhm. permasalahannya, Bu. Oke, baiklah. Sekarang pertanyaan ketiga ya Bu Herma ya. Indikator yang ingin Bu Herma capai dalam proses coaching ini nanti, hari ini seperti apa Bu Herma kalau saya boleh tahu? Baik, Bu Dwi. Saya ingin coachee saya ini dapat memetakan permasalahannya yang dihadapi, menemukan solusinya sendiri, atau menetapkan Ya, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi, menentukan indikator keberhasilan sendiri yang akan dicapai dalam proses coaching nanti. Begitu, Bu. oke, bagus sekali Bu Herma. Eee, sekarang silahkan melakukan proses coaching ini. Saya akan melakukan pengamatan, nanti kita akan berjumpa lagi setelah proses ini selesai ya Bu Herma ya, untuk merefleksi bersama kegiatan kita hari ini. Monggo Bu Irma, saya persilahkan. Baik, Bu Dwi, terima kasih sekali untuk waktunya. Baik, Ya, eee, sama-sama. langkah selanjutnya saya akan melakukan coaching bersama Bu Riani. Selamat siang Bu Riani, bagaimana kabarnya Bu?
Selamat siang juga Bu Hirma. Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Nah, seperti janji kita kemarin ya Bu, hari ini kita kan eh, kelihatannya kita akan melakukan pertemuan ya Bu. Jadikah Bu Riani mau men-sharingkan permasalahan Bu Riani yang sedang Bu Riani Ya, hadapi sekarang? iya Bu Hirma. Jadi saya itu ingin sharing permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu, agar apa ya, beban yang saya rasakan ini sedikit berkurang dan ada pencerahan seperti itu Bu Hirma. Baik, Bu Riani. Kita bisa memanfaatkan kesempatan kali ini untuk berdiskusi ya, Bu. Semoga bisa memberikan titik terang ya, Bu, untuk setiap permasalahan yang sekarang Bu Riani sedang hadapi ya. Iya Bu, itu harapan saya nanti dari apa diskusi kita itu. Oke, Bu Riani. Kalau Bu Riani sudah siap, kita bisa mulai dari sekarang. Iya, baik Bu. Kita ke ruangan saya saja gimana ya Bu ya? Oh, baik, Bu Riani. Mari. Heeh. Ya, mari Bu. Jadi Nah, buku ini Bu, gimana, Bu? saya itu merasa akhir-akhir ini saya itu merasa kesulitan membantu murid-murid saya mengelola emosi dengan baik Bu. Jadi ceritanya itu di kelas itu ada seorang anak yang apa ya masih sering tantrum apabila keinginannya itu tidak terpenuhi. Dia mudah menangis, menjerit-jerit, bahkan menyerang temannya tanpa apa ya apa namanya tanpa rasa bersalah gitu loh. Dan hal itu membuat kelas itu kurang kondusif. Perhatian anak-anak terpecah antara menangani anak yang sedang tantrum tersebut dan bagaimana memperhatikan anak-anak yang lain. Jadi saya itu bingung gitu loh Bu. Kadang itu sampai kalau sudah ada yang tantrum itu di kelas itu saya itu pusing harus ngapain, harus bertindak seperti apa gitu loh Bu. Jadi apa ya? Bagaimana nanti solusinya apa yang resah sekali Bu. Perasaannya seperti itu Bu Irma. Baik, Bu Riani. Dari cerita Bu Riani tadi, saya dapat menggarisbawahi permasalahan Bu Riani. Yang sedang Bu Riani hadapi saat ini adalah kesulitan bagaimana menghadapi salah satu anak yang sering tantrum di kelas, sehingga mengganggu proses KBM yang kondusif. Betul begitu, Bu Riani? Iya Bu, jadi saya itu merasa kesulitan menghadapi anak yang sering tantrum. Juga perhatian saya kan otomatis apa ya, kalau misalnya ada salah satu anak yang sedang tantrum kan otomatis perhatian saya juga tersurah pada anak yang tantrum itu toh Bu. Jadi anak-anak yang lain itu perhatiannya itu dari saya itu kurang gitu loh Bu. Baik, Bu Riani. Melalui diskusi kita kali ini, kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Riani dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari diskusi kita ini yaitu saya ingin menemukan solusi, Bu. Jadi dalam menghadapi anak yang sering tantrum dan bagaimana cara saya membagi perhatian dengan baik sehingga proses KBM di kelas itu dapat berlangsung dengan kondusif, lancar dan anak-anak yang lain itu juga tidak terganggu. Seperti itu, Bu. Dari semua permasalahan yang ingin Bu Riani selesaikan saat ini, kira-kira mana dulu ini Bu yang ingin menjadi skala prioritas dari Bu Riani? Kalau dari ini saya ingin membantu apa ya, membantu anak ini yang sering tantrum dulu, Bu. Jadi apa ya, karena jika anak tersebut dapat mengendalikan emosi dengan baik, maka untuk frekuensi tantrumnya itu kan akan berkurang, toh, Bu. Dan otomatis saya yakin bisa mengkondisikan kelas itu lebih baik lagi. Seperti itu, Bu. Baik, jadi fokus kita saat ini membantu anak yang tantrum terlebih dahulu ya Bu Riani ya. Betul sekali, Bu Hirma. Nah, kira-kira sejauh ini upaya apa yang sudah Bu Riani lakukan untuk membantu anak tersebut Bu? Saya itu sebenarnya sudah berusaha melakukan pendekatan-pendekatan, Bu. Saya mencoba mengenali hal-hal yang apa yang membuat anak ini menjadi sering tantrum.
juga menenangkan dia saat tantrum. Dan sepertinya upaya-upaya saya selama ini belum berhasil, Bu, karena anak ini masih sering tantrum gitu loh. Kalau begitu, Bu, jika dibuat skala dari 1 sampai 10, kira-kira usaha yang sudah Bu Riani lakukan itu berada di skala berapa ya, Bu? Menurut saya ya baru sampai skala 6, Bu. Jadi masih belum bisa sama sekali menangani anak ini. Baik, menurut Bu Riani, kira-kira apa kekuatan dan peluang yang Bu Riani miliki untuk dapat membantu anak tersebut, Bu? Kalau menurut saya, kekuatan yang saya miliki adalah saya itu sebenarnya memiliki kesabaran dalam menangani anak tantrum, Bu. Dan saya juga memiliki keinginan yang kuat untuk membantu anak ini. Tapi peluang lain yang bisa saya lihat yaitu sebetulnya anak ini cerdas, Bu. Dan bisa berkomunikasi dengan baik saat kondisi emosinya sedang stabil. Mungkin itu bisa saya manfaatkan untuk melakukan pendekatan kepada anak ini yang lebih intens waktu emosinya stabil, Bu. Baik, Bu Riani. Melihat peluang yang bisa dilakukan untuk membantu anak tersebut, kira-kira ada hambatan atau tantangan lain nggak, Bu? Kalau hambatan dan tantangan yang saya hadapi itu mungkin terletak pada kesabaran ya. Padahal kan kesabaran itu juga berproses ya, Bu ya. Tidak sekaligus membutuhkan kerjasama dengan orang tua dan rekan pendidik lain juga, Bu. Berarti memang tidak bisa diselesaikan secara sendiri ya, Bu. Kita butuh kerjasama, betul begitu, Bu Riani? Nah, Iya, Bu. Jadi, kira-kira ya. Jadi memang seperti itu. Butuh orang lain ya saya. terus kira-kira apa strategi atau rencana-rencana selanjutnya yang ingin Bu Riani lakukan untuk menangani hal Ya, tersebut? ya kalau rencana saya sih yang pertama akan berkonsultasi dulu dengan rekan sejawat, Bu. Kebetulan kan memiliki latar belakang psikologi juga. Bagaimana cara mengatasi anak ini tantrum, membantu anak mengelola emosi dengan baik. Saya juga akan membuka komunikasi dengan orang tua untuk mengetahui latar belakang anak ini secara keseluruhan. Jadi yang memicu anak ini sering tantrum itu apa seperti itu, Bu. Jadi bersama-sama permasalahan ini nanti apa ya akan saya apa namanya rembuk dengan teman sejawat, dengan orang tua siswa seperti itu juga, Bu. Bagus sekali, Bu Riani. Menurut saya langkah-langkah yang Bu Riani lakukan sudah tepat. Nah, kira-kira dengan strategi tersebut, skala keberhasilan yang Bu Riani harapkan berapa ya dari skala 1 sampai 10? Kalau saya sih harapannya juga maksimal, Bu. Jadi bisa mencapai 10 seperti itu, Bu. Baik, luar biasa sekali dengan komitmen yang Bu Riani lakukan untuk membantu anak tersebut ya. Nah, kira-kira kapan Bu Riani akan segera menjalankan rencana tersebut? Rencana itu akan saya rencanakan secepatnya, Bu. Jadi saya akan segera berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, juga menjadwalkan pertemuan dengan orang tua, Bu. Kalau Oh, mungkin saya bisa juga kayak home visit gitu, juga akan saya lakukan, Bu. luar biasa sekali Bu Riani. Bu Riani, kira-kira dari percakapan kita ini apakah yang sudah Bu Riani dapatkan? Saya percaya Bu Dari Riani bisa menyelesaikan ini ya. Iya, ya dari percakapan ini sebenarnya saya sudah agak lega, Bu, atas keresahan hati saya ya. Jadi saya mendapat gambaran tentang apa yang akan saya lakukan untuk membantu anak ini mengelola emosi dengan baik, sehingga harapan saya frekuensi tantrum anak ini di kelas itu akan berkurang, gitu loh, Bu. Dan harapan juga saya itu bahkan hilang sama sekali tantrumnya itu, Bu. Atau apa ya, maksudnya itu kelas jadi kondusif lagi, jadi tidak ada yang terganggu seperti itu. Jadi mungkin murid-murid yang lain itu belajarnya jadi lebih tenang. Seperti itu loh, Bu.
Saya senang sekali. Akhirnya Bu Riani bisa mendapatkan gambaran untuk membantu anak tersebut mengelola emosi dengan baik ya, Bu. Saya tunggu kabar yang baik dari Bu Riani, karena saya pengen sekali mendengar cerita perkembangan yang selanjutnya loh, Bu. Nah, sepertinya percakapan kita cukupkan sampai di sini ya, Bu. Semoga rencana-rencana yang Bu Riani sudah susun, sudah jadwalkan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga permasalahan kelas Bu Riani segera terpecahkan. Begitu, Bu. Ya, saya minta doanya saja ya Bu. Rencana ini akan segera saya lakukan dan hasilnya semoga sesuai dengan harapan saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih loh Bu Irma telah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah dan keresahan hati saya. Dan saya menjadi gimana ya? Ceria seperti ada harapan gitu loh Bu. Wah, ini ada apa teman diajak ngobrol ini saya jadi apa ya Bu? Ada semangat lagi untuk apa mengembalikan kelas yang kondusif seperti itu Bu Irma. Sama-sama Bu Riani, saya juga senang sekali bisa ngobrol, berbagi, sharing dengan Bu Riani. Nanti jika ada hal-hal yang ingin diceritakan, jangan sungkan-sungkan lagi loh Bu. Boleh telepon saya atau janjian dengan saya ya Bu ya. Ya Bu Baik, Irma itu ya. saja Bu Iya. Riani. Hmm. Ya, terima kasih sekali loh Bu Irma. Mohon maaf loh sekali lagi loh Bu ya sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu, saya senang sekali bisa membantu. Selamat siang Ya, Bu Riani. ya, selamat siang Bu Irma. Ya, Baik, ya, ya. Baiklah. Selamat siang, Bu Irma. selamat siang Bu Dwi. Saya sudah mengamati proses coaching yang Bu Irma lakukan terhadap Bu Riani tadi ya. Dari hasil pengamatan saya, ada beberapa catatan saya. Kalau saya lihat secara keseluruhan, proses ini sudah berjalan dengan baik. Tapi kalau menurut Berema sendiri, pertanyaan saya, apakah proses coaching tadi sudah betul-betul sesuai dengan alur Tirta atau bagaimana Bu Herma? Baik Bu Dwi, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga saya bisa membantu Bu Riani mencari masalah dan menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, saya sependapat dengan Bu Herma. Dari pengamatan selama proses ini berlangsung, saya lihat Bu Herma sudah menerapkan alur Tirta tadi dengan begitu baik. Bu Herma juga bisa apa namanya mendengarkan secara aktif, merasakan betul-betul kehadiran apa yang dialami oleh Bu Riani hari ini. Nah, dari hal seperti itu Bu Herma juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggali potensi, menggali proses kreatif, Bu Riani dan juga, setara gitu. Artinya benar-benar menerapkan prinsip coaching, ada kemitraan, ada proses kreatifnya, dan, itu sangat membantu coach dalam memetakan permasalahan yang dihadapi saat ini. Sehingga, tadi saya melihat juga dari hasil pengamatan saya, Bu Riani berhasil, memperoleh menggambarkan sendiri permasalahan yang dihadapi, mencari strategi yang tepat, bahkan juga sudah bisa menerapkan langkah-langkah dan menguatkan komitmen Bu Riani untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat ini. Saya kira itu, sangat luar biasa Bu Irma. Nah, dari proses ini tadi, yang pertanyaan saya selanjutnya, menurut Bu Irma, apakah indikator keberhasilan sudah tercapai Bu Irma dari proses coaching hari ini? Gimana Ibu? Maaf. Dari proses coaching hari ini, apakah indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sudah tercapai Bu Irma? Kalau Karena Alur Tirta sudah menjadi bagian yang penting, sangat penting dalam coaching, jadi saya ingin lebih memahaminya supaya ke depannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu. Kalau menurut saya tadi, eee, sudah
lumayan Kebayang. tercapai ya, Bu, karena Bu Riani sudah menemukan, solusi atas permasalahannya. Begitu, Bu. Baiklah, oke. Ya, kira-kira untuk proses coaching selanjutnya Bu Irma, kompetensi apa lagi yang ini nih yang ingin sekali saya kembangkan lagi gitu, seperti itu menurut Bu Irma? Eee, ketiga-tiganya sih penting ya, Bu. Pertanyaan yang Iya, berbobot, terus menjadi pendengar yang aktif, semuanya penting. Tapi, memang memberikan pertanyaan yang berbobot itu, sangat penting dalam coaching karena dengan pertanyaan yang berbobot, mitra kita, coach kita akan terbangun bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan dengan baik, begitu, Bu. iya, iya, saya sependapat dengan Bu Irma. Memang itu hal yang sangat penting dalam proses coaching ya Bu Irma ya, bagaimana kita bisa menemukan kata kunci, menggalinya dengan pertanyaan berbobot sehingga eh, mitra kita, coach kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke Bu Irma, terima kasih atas waktunya hari ini. Kita belajar banyak hari ini ya Bu Irma ya tentang proses coaching yang baik itu seperti apa, tentang bagaimana menerapkan alur coaching yang, eee, mengena itu seperti apa. Terima kasih Firman atas waktunya. Sama-sama Bu Dwi, terima kasih juga untuk waktunya. Iya, Selamat oke siang. Firman. Iya, sampai jumpa di lain kesempatan. Baik Bu Dwi, sampai jumpa.